Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Para pemirsa, sedulur-sedulur semuanya yang kami hormati, pada kesempatan kali ini MTK Firuyahmu kembali melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajib Antusokhah, pemahaman-pemahaman yang perlu untuk diluruskan, karena selama ini banyak yang salah paham sehingga perlunya untuk diluruskan kembali. Karya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Nah pemirsa, setelah kita kemarin pada pembahasan sebelumnya menjelaskan tentang mahallul khilaf, titik perbedaan pemahaman tawasul, di mana selama ini orang yang tidak setuju dengan tawasul itu karena orang yang tawasul tidak dengan menggunakan amalnya mutawasil, amalnya orang yang tawasul, tapi menggunakan amalnya orang lain. Maksudnya menggunakan orang lain bisahsen gitu ya, sahas atau zawat seseorang. Padahal menurut Abuya perbedaan itu hanya sebatas sakliyun redaksi zohirnya, tapi pada intinya sama. Nah, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani membuat argumentatif. Menurut bahasa ilmu hukum namanya teori eksepsi sekaligus rekonvensi, menangkis dan memberikan sebuah argumentatif. Makanya pada kesempatan ini sebagai lanjutan dari mahallul khilaf, titik perbedaan pemahaman mengenai tawasul, untuk tema ini layak diberi judul 3 alasan argumentatif kenapa aku bertawasul dengan seseorang. Oke? Wasaubayyinu kaifa annal mutawassila bi ghairi. Oke, saya akan memberikan sebuah penjelasan argumentatif menurut Abuya. Kaifa annal mutawassila bi ghairi, bagaimana orang itu sampai berani-beraninya gitu ya, berani-beraninya bertawasul dengan selain amalnya. Huwa fil haqiqati mutawassilun bi amali, pada dasarnya orang yang bertawasul dengan selain dirinya itu sebenarnya adalah tawasul dengan amalnya sendiri, al-mansubi, yang dinisbatkan ilahi kepada mutawasil, ujung-ujungnya dinisbatkan kepada amalnya orang yang bertawasul. Walladzi huwa yo alladzi min kasbi, termasuk semua itu adalah usaha daripada orang yang mutawasil tadi. Oke? Fa'akulu, akhirnya membuat rekonvensi sekaligus eksepsi tadi. I'lam, ketahuilah. Ini alasan Abuya. Anna man tawassala bisahsin, sesungguhnya orang yang bertawasul dengan sahas, dengan seseorang, dengan zat, yang seperti kemarin bertawasul kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kalau dilanjutkan lagi kepada aulia, para salafus soleh, kan begitu. Ma fahuwa li'annau yuhibbu, semuanya itu karena yuhibbu, orang yang bertawasul tadi punya rasa cinta kepada orang yang ditawasuli. Oke, idza ya'taqidu solahu, kenapa saya merasa cinta kepada orang yang sedang saya tawasuli? Id ya'taqidu solahu wa wilayatahu wa fadlahu tahsinan lidzonni bi. Iya, orang yang saya tawasuli itu id ya'taqidu, karena saya yakin, id ya'taqidu solahu, kebaikannya orang ini, id ya'taqidu, karena id ya'taqidu solahu wa wilayatahu, karena saya yakin kebaikannya orang ini, wa wilayatahu, kedudukannya, kewaliannya, wa fadlahu, keutamaannya, kelebihannya. Makanya saya tawasuli.
tahsinan lidzanni bi, karena itu saya berhusnudzon orang ini pasti baik. Karena itu saya mencintai. Alasan yang pertama, kenapa saya bertawasul dengan orang atau askos atau zawat, karena orang ini adalah perilakunya baik, termasuk wawilayah tahu kedudukannya, kewaliannya, keutamaannya. Karena itu saya berhusnudzon orang ini saya pasti baik. Saya tawasul kepada Rasulullah karena Rasulullah itu orang baik. Saya bertawasul kepada Abu Bakar karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu orang baik. Saya bertawasul kepada waliullah karena waliullah itu adalah kekasih Allah, otomatis lebih baik daripada kita yang berlumuran dosa ini. Nah, gitu. Au li'annahu ya'taqidu anna hadzal syakhs, atau saya berkeyakinan bahwa seseorang yang saya tawasul ini muhibbun lillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang saya tawasul ini orang yang sangat mencintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yujahidu fi sabilillah, dan berjihad ikhlas di jalan Allah. Nabi Muhammad, para khulafaur rasyidin, para aulia. Saya yakin kepada orang ini karena orang ini adalah orang yang mencintai Allah, berjuang di jalan Allah secara ikhlas. Itu yang alasan argumentatif kenapa aku bertawasul melalui askos atau dawat. Atau alasan yang ketiga, auli annahu ya'taqidu anna Allah ta'ala, atau saya juga berkeyakinan annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu, mencintai seseorang yang saya tawasuli atau askos atau dawat tadi. Karena sesungguhnya saya yakin Gusti Allah mencintai Rasulullah Muhammad, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sekaligus mencintai para ulama, para salafus soleh, para waliullah, para kekasih Allah. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka para askos atau dawat yang saya jadikan tawasul itu juga pada mencintai Allah. Jadi Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Itu alasan yang ketiga. Au li'tiqadi hadhil umuri kulliyah, atau ketiga-tiganya apa tadi? Saya bertawasul melalui dengan orang lain ini Gusti, saya yakin solahu, kebaikannya orang yang saya tawasul ini, kewaliannya, keutamaannya, karena itu saya husnudzon kepada orang yang saya jadikan tawasul ini. Atau yang kedua, saya bertawasul kepada seseorang ini Gusti karena orang ini cinta kepada Allah. Muhibbun lillah, karena mereka yang saya jadikan tawasul ini adalah sangat mencintai Allah, berjahidu fi sabilillah, karena berjihad di jalan Allah. Atau sekaligus yang ketiga Gusti, sekaligus yang ketiga Gusti, kenapa saya bertawasul dengan mereka itu? Karena saya yakin annallaha ta'ala yuhibbu kama qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna. Atau karena saya berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, sehingga otomatis mereka juga mencintai Allah. Fisahsi mutawassil bi, karena itu saya bertawasul dengan orang yang saya anggap ketiga-tiganya masuk dalam kriteria itu. Nah, ini penting. Sehingga dengan mempunyai tiga keyakinan itu, kenapa kita bertawasul kepada orang lain? Karena orang yang kita jadikan tawasul itu adalah orang minimal di samping kekasih Allah, mereka juga sangat mencintai Allah dan ikhlas di jalan Allah. Nah, besok kita lanjutkan lagi, karena biar tidak terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang itu kasihan nanti yang ibu-ibu, kalau terlalu lebar juga kasihan yang bapak-bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wallahul musta'an.
wa ilahi tuklan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.